Gunners semua, berjumpa lagi dan lagi dengan The Gunners Indonesia. Kali ini kami sudah menyiapkan berita terupdate seputar Arsenal FC untuk kalian semua. Selamat menyaksikan! David Simon tidak mau Bukayo Saka jadi top skor Arsenal. David Simon berpendapat bahwa Bukayo Saka dapat mengakhiri musim ini sebagai pencetak gol terbanyak bagi Arsenal, namun ia mengakui bahwa ia berharap hal itu tidak terjadi. Saya berharap dia bukan pencetak gol terbanyak Arsenal, tapi ada kemungkinan dia bisa menjadi pencetak gol terbanyak, kata dia dalam podcast Simon Says. Kualitas golnya pada akhir pekan lalu sangat luar biasa. Berapa banyak gol? Apapun dari 10 hingga 15 gol adalah hasil yang luar biasa darinya. Namun jika boleh jujur, saya berharap dia bukan pencetak gol terbanyak kami, karena saya ingin penyerang kami yang menjadi pencetak gol terbanyak. Thomas Frank akui David Raya kemungkinan besar dipermanenkan Arsenal. Manajer Brentford Thomas Frank mengatakan bahwa penjaga gawang David Raya hampir pasti akan pindah ke Arsenal secara permanen pada musim panas mendatang. Frank, yang telah mendatangkan Mark Flekken sebagai pengganti Raya di bawah Mister Gawang mengatakan, "Saya pikir ini adalah kesepakatan yang akan selesai di masa depan. Saya pikir ini tidak akan menjadi pinjaman di masa depan. Itu adalah perasaan dan pemahaman saya. Karena saya pikir tidak masuk akal untuk pergi ke sana dengan status pinjaman di mana ada persaingan besar untuk posisi nomor 1. Tentu saja, saya mendukungnya. Saya pikir dia adalah seorang kiper yang fantastis. Mungkin saya sedikit bias, tetapi saya pikir dia adalah seorang kiper yang sangat bagus." Imbuhnya. Arsenal hidupkan kembali rekrut Joao Cancelo. Spesialis bursa transfer Fabrizio Romano telah mengungkapkan informasi yang dia miliki mengenai potensi kepindahan Arsenal untuk Joao Cancelo. Telah dilaporkan bahwa Arsenal telah kembali ke pasar bursa transfer setelah Jurrien Timber mengalami cedera serius dalam pertandingan pembukaan Liga Premier mereka melawan Nottingham Forest. Berbicara tentang kesepakatan potensial, Romano mengatakan di Call Offside. Seperti yang dilaporkan sebelumnya, Arsenal akan mengeksplorasi pasar untuk back setelah cedera serius dan panjang pada Jurrien Timber. Cancelo telah disebutkan lagi, tetapi seperti yang dinyatakan sebelumnya, dia sedang dalam pembicaraan lanjutan untuk bergabung dengan Barcelona. Newcastle United sudah tidak tertarik dengan Kieran Tierney. Menurut Football Insider, kemungkinan kepindahan Tierney ke Newcastle United telah berakhir setelah The Magpies mendinginkan minat mereka pada sang bek saat jendela transfer akan segera berakhir. Dipahami bahwa anak asuh Eddie Howe dan perwakilan sang pemain telah berdiskusi selama musim panas mengenai potensi kepindahan ke St. James Park. Namun Newcastle kini telah membatalkan kesepakatan tersebut. Laporan tersebut mengklaim bahwa hal ini dikarenakan The Magpies fokus pada target lain di posisi bek kiri dalam beberapa pekan terakhir. Salah satunya adalah pemain muda Chelsea, Lewis Hall. Chelsea mengadakan pembicaraan dengan perwakilan Folarin Balogun. Menurut Talksport, Folarin Balogun saat ini masuk ke dalam target Chelsea yang telah mengadakan pembicaraan tentatif dengan perwakilan sang striker. Fulham telah dikaitkan dengan minat pada pemain internasional Amerika Serikat tersebut, namun sekarang saingan London lainnya, Chelsea, telah bergabung dalam perlombaan untuk mendapatkan tanda tangannya. Laporan yang sama mengklaim bahwa Chelsea belum mengambil langkah konkret untuk mendatangkan Balogun. Mereka dikabarkan masih belum berdiskusi dengan Arsenal terkait Balogun, karena mereka masih mengumpulkan informasi terkait sang striker. Namun, laporan itu mengklaim bahwa tidak lama lagi Chelsea akan meluncurkan tawaran mereka untuk memboyong Balogun.
Pemain Arsenal Kai Havertz menerima kritik sejak musim dimulai. Darren Bent, mantan striker Tottenham Hotspur, membela pemain Arsenal Kai Havertz. Havertz sempat mendapat kritik dari presenter Talksport Andy Goldstein yang melabeli pemain Jerman itu sebagai sampah. Namun, Bent sangat tidak setuju dengan penilaian ini. Berbicara di stasiun radio, Bent mengungkapkan pandangannya. Maksud saya, dia jauh dari sampah. Dia adalah pesepak bola yang terampil. Cukup berlebihan untuk mencapnya sebagai sampah. Pertimbangkan saja level performanya. Jelas bahwa dia sama sekali bukan sampah. Anda hanya perlu mengamati level dia bersaing. Havertz sama sekali bukan pesepak bola yang buruk. Meskipun dia mungkin bukan penyerang paling produktif, dia mencatatkan 7 gol di Liga Premier selama musim sebelumnya. Meskipun demikian, Havertz memiliki keserbagunaan dalam kemampuannya untuk beroperasi, baik sebagai penyerang maupun di belakang penyerang. Selain itu, di bawah manajemen Mikel Arteta, ia juga ditempatkan di posisi lini tengah. Singkatnya, pemain berusia 24 tahun ini menunjukkan keserbagunaan yang mengesankan. Namun, mantan manajernya menekankan bahwa kemampuannya untuk memulai permainan dari berbagai posisi hanyalah salah satu aspek dari kontribusinya. Mengingat bakatnya dan investasi signifikan yang dilakukan oleh Arsenal, masuk akal untuk mengharapkan Havertz meningkatkan hasil mencetak golnya. Namun, jika dia dijadwalkan untuk beroperasi di lini tengah untuk The Gunners, pengaruhnya tidak boleh hanya dinilai berdasarkan penghitungan golnya. Nah, itulah tadi kumpulan berita menarik dan terupdate seputar Arsenal FC. Simak terus ya berita terupdate lainnya dari The Gunners Indonesia. See you!